Halo, perkenalkan nama saya Grace Stefani Marpaung. Pada saat ini saya ingin menjelaskan mengenai penjelasan jawaban dari soal E85 buku BIMS. Pada soal E85 dikatakan bahwa P Corporation telah membayar 1.274.000 secara tunai atas pembelian saham biasa yang dimiliki Set Corporation, sehingga ia memiliki persen kepemilikan sebesar 70%, di mana ia melakukan transaksi ini pada tanggal 1 Juni 2011. Kemudian dikatakan juga kalau aset dan liabilitas set itu dinilai wajar dan juga selisih perbedaan antara nilai wajar dengan nilai buku itu merupakan goodwill, katakan di soal. Kemudian data terkait ekuitas pemilik saham itu adalah sebagai berikut ini. Kemudian ditanya, satu itu tentukan A, goodwill dari investment pada set, investment dari PIK kepada set. Jadi untuk mencari goodwill investasi pada set ini, dikatakan bahwa di soal ini kalau goodwill itu merupakan perbedaan atau selisih antara nilai buku dengan nilai wajar, sehingga kita dapat mencari perbedaan antara nilai buku dan nilai wajar tersebut dengan mencari nilai wajarnya yang tersirat pada tanggal 1 Juni 2011, di mana dapat didapatkan dari $1.274.000 dibagi dengan persen kepemilikan, di mana $1.274.000 ini merupakan biaya yang dikeluarkan PIK untuk berinvestasi pada set, dan 70% ini kepemilikan dari PIK, sehingga dapat ditemukan implied fair value-nya. Kemudian jika ingin mencari perbedaannya dengan nilai buku, kita cari dulu nilai buku ekuitasnya, di mana dapat ditambahkan ekuitas pemegang sahamnya yang dari 31 Desember 2010 itu sebesar 1.480.000 ada di soal ini. Kemudian ditambahkan juga dengan laba bersih pada sebelum 1 Juni 2011 atau sebelum akuisisinya, jadi dari 1 Januari sampai 31 Mei, sehingga itu terdiri dari 5 bulan, sedangkan yang diketahui di sini itu laba yang untuk 1 tahun sebesar 240.000. Jadi untuk 1 tahun itu kita cari yang untuk dari Januari sampai Mei-nya. Jadi bisa 240.000, seperti di bawah ini perhitungannya, 240.000 dikali dengan 5/12 tahun, didapatkan 100.000. Sudah dapat 100.000, kemudian ini untuk mencari nilai buku ekuitas lagi akan dikurangi dengan dividen yang periode sebelum akuisisi 1 Januari sampai 31 Mei tadi. Dapati 60.000. 60.000 ini didapat dari 120.000. 120.000 ini dividen yang untuk 1 tahun, dan diketahui juga di soal kalau dividen ini dibayar pada Januari, April, Juli, dan Oktober. Nah, untuk yang periode sebelum 1 Juni, jadi kita ambil yang Januari, April, jadi 2/4. Jadi 120.000 dikali dengan 2/4, didapatlah 60.000. Setelah itu dapat di total, dapatlah nilai buku ekuitasnya, kemudian diselisihkan dengan implied fair value yang tadi sudah kita cari sebelumnya, didapatlah selisihnya, selisih atau perbedaan nilai wajar dengan nilai buku investasi ini jadinya 300.000, sehingga kita dapat menemukan bahwa goodwill-nya itu sebesar 300.000. Kemudian pada soal ditanya 1B ditanya pendapat laba PIK dari set. Jadi laba dari set pada tahun 2011 itu berapa?
sehingga dapat dicari dengan, karena ini hanya termasuk laba sesudah akuisisi, jadi cara mencarinya laba bersih tahun 2011 dikali dengan 7/12, di mana laba bersih tahun 2011 ini itu 240.000, kemudian 7/12 ini karena dari Juni sampai dengan Desember 2011, dari tanggal akuisisi sampai dengan akhir, itu 7 bulan, jadi 7/12. Kemudian dikali dengan persen kepemilikan, karena ingin mencari laba dari set, laba yang diterima PIK dari set, itu dikali persen kepemilikan si PIK, kemudian dapatlah $98.000. Kemudian 1C ditanya, the investment in set account balance, jadi dia tanya investasi pada set di per 31 Desember 2011 itu berapa. Nah, untuk mencarinya, pertama kita sudah diketahui investasi pada set 1 Juni 2011 tadi pada soal itu sebesar 1.274.000. Kemudian ditambah dengan laba dari set, itu yang setelah akuisisi 98.000 seperti yang kita cari di 1B tadi, lalu dikurangi dengan dividen setelah akuisisi 42.000. 42.000 ini didapati dari 120.000 yang tadi, sama seperti mencari yang sebelumnya, 120.000 dikali 2/4 karena dividennya bayarnya 4 kali setahun, jadi periode setelah akuisisi itu bulan Juli dan Oktober, jadi 2/4, dikali dengan persen kepemilikan mayoritas, kepemilikan PIK, 70%, sehingga didapati 42.000. Nah, dikurangi dividen, setelah itu didapatlah investasi pada set pada tanggal 31 Desember 2011, itu didapatnya $1.330.000. Lalu, nomor 2 ditanya juga, prepare the work paper entries, jadi diminta jurnal yang diperlukan untuk membuat kertas kerja. Jadi jurnal apa saja yang diperlukan untuk membuat kertas kerja konsolidasian. Jadi jurnal-jurnalnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu jurnal eliminasi laba dan dividen anak, yaitu set corporation. Jadi jurnalnya laba dari set pada dividen dan investasi pada set. Laba dari set ini 98.000 didapat dari yang sudah kita cari sebelumnya, 98.000, 1B. Lalu pada dividen 42.000. 42.000 ini sama seperti mencari yang ini, 120.000 dikali 2/4 dikali persen kepemilikan PIK. Kemudian investasi pada set 56.000 ini dikurang. Selisih antara laba dari set dengan dividen, dapatkanlah 56.000. Kemudian jurnal eliminasi ekuitas investasi pada set. Nah, jurnalnya itu sebagai berikut, modal saham sebesar 1 juta, modal sahamnya set, kemudian laba ditahan set itu 580.000, didapat dari perhitungan berikut ini, di mana laba ditahan 31 Desember 2010 ditambah dengan laba ditahan 1 Januari 2011 dan sampai 1 Juni 2011. Itu 480 ditambah dengan 100.000. 100.000 ini seperti yang mencari yang di atas tadi, itu tuh laba yang 1 tahun ini itu per bulannya, ini kan untuk 12 bulan, jadi dibagi 12 dapatlah 20.000. 20.000 untuk 1 Januari sampai 1 Juni itu 5 bulan, jadi 20.000 dikali 5 bulan itu 100.000. Nah, jadi laba ditahan yang 31 Desember ditambah dengan laba yang 1 Januari sampai 1 Juni itu 480 ditambah $100.000, jadi $580.000. Kemudian goodwill itu seperti yang sudah dicari di 1A tadi, 300.000.
Dan kemudian pada investasi pada set itu 1.274.000 seperti yang sudah diketahui pada soal. Kemudian kepentingan non pengendali dan pada dividen. Kepentingan non pengendali ini didapat dari 1.274.000 ditambah dengan 42.000 dividen, kemudian dikali dengan 30% dibagi 70%, dikali dengan persen kepemilikan minoritas dengan persen kepemilikan mayoritas. Dapatlah 564.000. Dividen 42.000 ini seperti perhitungan sebelumnya. Kemudian yang C diminta jurnal eliminasi bagian laba kepentingan non pengendali pada laba dan dividen set. Jurnalnya ini sebagai berikut. Bagian laba kepentingan non pengendali 42.000 itu didapat dari laba bersih tahun 2011-nya set dikali dengan 7/12 itu setelah akuisisi dikali dengan persen kepemilikan set, yaitu persen kepemilikan minoritas maksudnya. Jadi 240.000 dikali 7/12. 30% sama dengan 42.000. Jadi 42.000 pada dividen, dividennya itu 120.000 dikali persen minoritas lagi 30%, dan kepentingan non pengendali karena kita ingin mengeliminasi bagian laba kepentingan non pengendali ya pada laba dan dividen set. Jadi kepentingan non pengendalinya itu selisihnya itu 6.000. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban soal E88 yang mengatakan bahwa Pam Corporation memiliki 2/3 dari saham beredar milik SAT, yaitu sebanyak 600.000 lembar saham pada 1 Januari 2011. Dalam rangka untuk meningkatkan finansial perusahaan, SAT menerbitkan 100.000 lembar saham lagi yang harganya $5 per lembarnya pada tanggal 3 Januari 2011. Dan berikut ini adalah ekuitas pemegang saham SET. Dan sebelum penerbitan yang 100.000 lembar tadi dengan yang sesudah diterbitkan. Sebagai berikut ini dapat dilihat. Kemudian di soal diminta nomor 1 itu diasumsikan bahwa PAM itu membeli 100.000 semua saham itu tadi yang baru diterbitkan pada 3 Januari. Dan ditanyakan, jika diasumsikan hal tersebut, ditanya, what is PAM's percentage ownership? Berapa persentase kepemilikan PAM setelah asumsi itu? Nah, dapat dijawab demikian. Jadi asumsinya 100.000 saham baru itu dibeli oleh PAM. Untuk menjawab pertanyaan A, jadi persentase kepemilikan PAM itu 600.000 saham yang ia sudah beli tadi, yang memang kepemilikan dia di 1 Januari tadi, ditambah dengan 100.000 karena ia diasumsikan ia membeli, kemudian dibagi dengan 1 juta. 1 juta ini itu saham biasa yang setelah penerbitan tadi itu 1 juta. 1 juta lembar, karena di sini dia bilang $1 juta itu nilai parinya itu $1. Jadi dibagi $1 jadi itu 1 juta lembar. Dibagi jadi 700.000 dibagi 1 juta dikali 100% sama dengan 70%. Lalu yang B diminta, hitunglah goodwill dari akuisisi PAM yang 100.000 lembar saham tadi. Jadi goodwill dari pembelian tambahan itu kita dapat cari sebagai berikut. Biaya investasi pada set itu 500.000 yang tadi, yaitu 100.000 saham yang baru dikali dengan harga per sahamnya $5 diketahui di soal. Itu 500.000. Kemudian kita kurangi dengan nilai buku ekuitas. Nilai buku ekuitas si PAM. Untuk nyari nilai buku ekuitas PAM, kita cari dulu nilai buku ekuitas PAM setelah pembelian, yaitu
2.600.000 itu dapat dari soal ini setelah pembelian dikali dengan persen kepemilikan dia yang baru, yaitu sebesar 70%, karena ia membeli, jadi kan persen kepemilikannya jadi 70%, jadi didapatilah 1.820.000. Kemudian kita kurangi dengan nilai buku ekuitas PAM sebelum pembelian 100.000 tadi, jadi setelah dikurang sebelum pembelian, yaitu 2.100.000 yang sebelum pembelian, dikali persentase yang sebelum pembelian, yaitu 2/3 diketahui di soal. 1.400.000, kemudian dikurangi, dapatlah nilai buku ekuitas PAM itu $420.000. Kemudian dengan yang 500.000 tadi, biaya investasi pada set yang 100 atau 100.000, kita selisihkan dengan nilai buku ekuitas PAM, itu didapatlah goodwill sebesar 80.000. Lalu nomor 2 diminta asumsikan 100.000 saham itu dibeli oleh fund company, yaitu pemilik saham tapi bukan yang mayoritas si set. Nah, jadi karena asumsi tersebut dibeli fund, bukan dibeli PAM, jadi diminta persen kepemilikan PAM atas asumsi tersebut. Sehingga dapatlah dicari 600.000 karena yang awal tadi tanpa ada pembelian yang baru, dibagi dengan 1 juta karena si set sudah menerbitkan, jadi dia 1 juta tetap penyebutnya, jadi dikali 100%, didapati 60% persen kepemilikannya. Kemudian yang B ditanya, hitunglah perubahan nilai buku. Jadi diminta perubahan nilai buku ekuitas PAM sebelum dan sesudah penjualan. Nah, cara mencarinya itu sebagai berikut. Jadi, ekuitas set yang setelah penerbitan itu kan 2.600.000 seperti yang sudah diketahui di soal sebelumnya ini. Itu kita kalikan dengan persen kepemilikan PAM. Persen kepemilikan yang 60% tadi, didapatkan bagian PAM ini, nilai buku ekuitas PAM setelah penjualan itu jadinya kan $1.560.000. Lalu, nilai buku ekuitas PAM setelah penjualan itu kita kurangi dengan nilai buku ekuitas PAM sebelum penjualan, yaitu 2.100.000 dikali dengan 2/3 seperti sebelumnya ini. Itu dapatlah $1.400.000. Lalu diselisihkan dapatlah perubahan nilai buku ekuitas PAM dari sebelum penjualan dan setelah penjualan. Dari selisih ini dapatlah $160.000. Kemudian C diminta siapkan jurnal entry pada buku PAM untuk penyesuaian karena perubahan tadi. Ada diterbitkan 100.000 saham, jadi jurnal penyesuaian yang diperlukan itu bagaimana. Nah, karena ada perubahan nilai buku ekuitas pada PAM, jadi kita lakukan jurnal untuk menyesuaikan akun investasi PAM, di mana jurnalnya itu investasi pada set sebesar 160.000, yang ini tadi pada tambahan modal di store 160.000. Baiklah, demikian penjelasan jawaban soal untuk soal E88 dan juga soal sebelumnya. Terima kasih.